Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Welcome to my channel Empathy Channel. Ya, pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari part satunya yang mengenai tentang pengenalan pramuka penegak. Oke, jadi saya akan melanjutkan bahwasanya di pramuka penegak itu ada beberapa kalau di golongan lain ataupun di golongan siaga, penggalang, nah itu namanya kan sudah berbeda, baik sesuai dengan tingkatan dan golongannya. Nah kalau di siaga itu ada namanya kan adalah barung. Nah kalau di penggalang itu ada namanya adalah regu. Nah sedangkan kalau di satuan penegak di situ ada satuan terkecil dan satuan terbesar. Nah satuan terkecil dan terbesar ini maksudnya di sini adalah ada kelompok kecil dan juga ada kelompok besar. Jadi menulis keseluruhan dari semua pramuka penegak. Jadi langsung saja untuk masalah seperti kelompok-kelompok ini dikelompokkan beberapa kelompok. Kalau dikelompokkan di secara kecilnya yaitu adalah sangga. Nah, sangga di sini adalah ada sangga itu ada terdiri dari beberapa kelompok juga. Nah, sangga ini ada kalau di aturan ini ada 5 ya. Tapi kalau singkat saya itu ada 5. Ya. Jadi yaitu ada sangga pendobrak, pencoba, penggagas, pelaksana, dan perintis. Ya. Jadi itu adalah nama-nama yang ada di satuan ambalan satuan ambalan terkecilnya tadi. Jadi situ adalah golongan terkecilnya, yaitu adalah sangga. Nah, di sangga ini kan ada terdiri juga bukan hanya ini juga ada kalau di aturannya sih baik itu di satuan penggalang juga sama gitu ya. Jumlahnya juga. Jadi kalau di satuan penggalang itu kan regu ya, namanya regu. Satuan kecilnya itu regu. Nah, regu itu diambil dari nama-nama binatang dan tumbuhan. Dan juga jumlah dari regu ini juga terdiri dari 1 sampai 8 orang. Jadi satu regu itu ada 8 orang. Sama juga dengan di sangga. Sangga itu juga terdiri dari 1 sampai 8. Jadi kelipatannya adalah kelipatan 2. Kalau emang kalau salah satu sangga ataupun satu regu itu ada terdiri dari 1 sampai 4 itu juga bisa. Atau 5 boleh. 6 sampai 8, maksimal sampai 8. Jadi tidak bisa bahasanya gini. Tidak mungkin di satuan itu ataupun di gugus depan anggotanya itu sedikit, pasti banyak. Awalnya pasti banyak gitu ya. Jadi dibentuklah gitu ya, namanya adalah sangga kalau di penegak gitu ya. Di sangga ini ada namanya sangga perintis, pencoba, pelaksana, pendobrak, juga itu namanya ya itulah gitu ya salah satunya. Jadi di situ juga terdiri dari 1 sampai 8. Jadi 1 sampai 8 ini maksud sini adalah minimal adalah 4, maksimal adalah 8 orang. Jadi setiap sangga itu terdiri dari 1 sampai 8. Maksimal adalah 8, minimal adalah 4. Nah, itu adalah satuan terkecil dari satuan penegak gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan satuan yang terbesarnya, itu adalah ambalan. Nah, apa sih itu ambalan? Nah, ambalan itu adalah satuan terbesarnya yang terdiri dari maksudnya di sini adalah pangkalan. Nah, dari pangkalan itu ada setiap pangkalan itu kalau di satuan penegak ada ambalannya. Itu tergantung sih kalau misalnya di sekolah itu emang mengadakan pramuka sih ya. Karena kan saya udah pernah jelaskan di pramuka itu bukan kita bukan berarti kita itu tergabung ke satuan pendidikan saja sih gitu kan. Karena pramuka itu kan bahasanya kan kalau di ininya adalah universal gitu. Semua kalangan bisa gitu ya. Bahasanya di umum ya. Jadi kalau di Indonesia ini kalau di kita lebih contohnya adalah emang di satuannya adalah emang di sekolah gitu ya. Sedangkan kalau di aturan sih bukan hanya di sekolah saja itu pangkalan itu. Bahkan gugus depan juga bukan hanya sekolah gitu, tapi ya bisa aja lembaga-lembaga yang lain gitu selain pendidikan gitu ya. Nah, kalau di aturannya ambalan itu adalah terdiri dari
semua gabungan dari, maksud semua ini adalah dari satu gugus depan, dan satu gugus depan ini ada ambalan nih, itu kan ada kelompok kecilnya nih. Nah, kelompok kecilnya itu kan ada sangga. Nah, di sangga ini juga apa namanya, ada namanya kan gabung dari beberapa sangga nih. Jadi ada 5 sangga. Nah, yang saya udah sebutkan tadi. Nah, di situ juga dari sangga itu akan digabungkan menjadi satu, yaitu ambalan. Dan satuan terbesar jadi dari kelompok-kelompok ini gitu, dari sangga-sangga ini ataupun dari regu ini disatukan jadi satu menjadilah ambalan. Jadi satu terbesarnya. Nah, kalau di aturan yang saya pernah baca, ambalan itu maksimal yaitu ada 30 orang, 32 orang. Ya, 32 orang ini adalah di dalam satu ambalan. Nah, jadi di pramuka saya udah berjelaskan adalah di pramuka itu adalah satuan terpisah, yaitu putra dan putri. Jadi ada ambalan putra dan ada ambalan putri. Jadi seambalan itu terdiri berarti satu ambalan, kalau contohnya ambalan putra. Nah, di ambalan putra itu ada 32 orang. Nah, itu ada dan juga 30 orang, dan juga putri juga ada 30 orang. Ya, 32 orang ya. Sama-sama 30 orang. Nah, di situ juga itulah ada satuan putra dan satuan putri. Nah, untuk nama ambalan sendiri itu kalau di satuan penegak itu diambil nama pahlawan atau nama orang terkenal. Nah, orang terkenal di sini bisa diambil nama bahasanya ada juga sesuai dengan wilayah ataupun daerah. Kalau di daerah memiliki nama ataupun tokoh perwayangan gitu ya, itu bisa digunakan sebagai nama ambalan gitu ya. Nah, kalau untuk nama pahlawan juga bisa, karena memang kita ngambil tokoh perwayangan dan juga nama pahlawan. Nah, itu untuk nama ambalan gitu. Nah, kembali lagi ke ambalan. Nah, di ambalan itu juga ada namanya setelah satuan kecilnya ada namanya sangga, dan satuan terbesarnya adalah ambalan. Nah, di sini juga kita sudah belajar tentang struktural. Nah, struktural ini adalah yang bahas tentang struktural tentang adat ya, adat. Jadi di setiap ambalan itu ada namanya adat. Nah, seperti video yang sebelumnya saya udah sampaikan, di ambalan itu ada namanya adat. Nah, adat tergantung bagaimana rumah ya. Nah, ADRT, tahu ADRT? Nah, ADRT itu bukan hanya di ADRT Gerakan Pramuka saja. Ternyata ada ADRT ambalan juga ada gitu. Ya, di sini ADRT adalah bagaimana aturan dasar rumah tangga yang di dalam ambalan tersebut. Nah, jadi secara teknisnya, maaf untuk video kali ini saya menggunakan bukan seragam pramuka, tapi menggunakan seragam PDL. Nah, sekarang lapangan yang ada di satuan saya. Nah, jadi walaupun di ambalan itu di aturannya adalah ada adat dan juga ada situ juga ada pemangku adat. Nah, di adat di sini juga setiap itu kebiasaan yang ada di ambalan tersebut. Nah, kalau di ambalan saya, kalau kita sedang tidak memakai atribut pramuka lengkap, nah, itu ada 2 pilihan. Memakai scarf. Nah, itu kalau misalkan ada 2 waktu kita pakai seragam pramuka lengkap. Dan juga menggunakan kalau kita sedang lagi ada dinas, maksudnya di sini dinas di sini adalah kalau ada undangan dan kita tidak menggunakan seragam pramuka, nah, kita bisa menggunakan seragam yang sesuai yang ada di adatnya, yang ada di ambalannya. Nah, ini adalah PDL-nya, itu seragam lapangan. Enggak jadi masalah gitu kalau memang sudah aturannya adalah di ambalan itu ada aturan pramuka dan juga ada aturan pramuka sama aturan yang ada di ambalan, itu ambalan yang di gugus depan ini gitu kan ada gitu, jadi tidak bisa disamakan. Kalau di aturan pramukanya adalah tentang ADRT Gerakan Pramuka dan juga tentang atribut di aturan 174. Nah, kalau di aturan ambalan itu tergantung bagaimana kesepakatan dari musyawarah ambalan. Nah, ada musyawarah ambalan ini juga membahas tentang baik itu adalah pemilihan pradana, pemilihan pradana, dan juga ada juga tentang aturan-aturan seperti adat yang harus kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kita. Karena memang dalam ambalan itu adalah kita lebih sukanya diskusi ya mengenai tentang bagaimana adat dan istiadat yang ada di ambalan kita gitu ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, jadi untuk yang anggota penegak, nah, kalau emang bahasanya adalah penggalang ataupun kalau di penggalang itu emang masih belum bisa menggunakan adat istiadat, karena emang kita karena di SKU-nya membahas tentang bahasanya mempersiapkan dia dalam membangun masyarakat.
Nah, jadi tidak belum bisa merata, masih merata-merata ya, masih meraba. Sedangkan kalau di satuan penegak itu adalah ikut serta membangun masyarakat. Nah, saat ikut serta membangun masyarakat ini juga selain kita memiliki pondasi, juga kita juga harus memiliki memiliki kontribusi dalam ambalan tersebut. Jangan cuma bahasa gini, kita ikut organisasi nih ya. Kita sekarang ada di organisasi, ikut organisasi tapi tidak melibatkan bahasanya adalah baik itu dari unsur-unsur Mabi. Nah, unsur-unsur Mabi ini adalah bisa yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya adalah unsur Mabi dari Mabigus, terus ketua harian, terus pembina satuan baik itu putra dan putri. Nah, dan juga di situ juga ada struktural ambalannya, baik dari pradananya, terus dari pemangku adatnya, terus juga ada dari sekretaris ataupun di situ adalah kerani, dan juga ada bendumnya ya, atau bendahara umum ya. Jadi di ambalan itu membahas tentang organisasi, pokoknya lebih condongnya ke organisasi. Nah, untuk masalah seperti saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, kalau di penegak itu adalah 70% adalah materi dan 30% adalah masih berbentuk adalah hiburan ataupun permainan. Jadi lebih condongnya kita sekarang sudah masuk ke ranah organisasinya nih. Karena setiap jenjang pasti akan berbeda. Nah, berbeda di sini adalah berbeda baik itu sistem sistem penggunaan ataupun sistem pembelajarannya itu sudah berbeda. Nah, di ambalan ini kita sudah lebih condong ke organisasi, yang dimana organisasi adalah salah satu adalah struktural yang bisa yang di suatu anggota. Nah, anggota di sini kan ada anggota, di setiap organisasi pasti ada anggota. Yang dimana di situ ada namanya, kita ada baik itu adalah dari ketua sampai anggota, yaitu adalah menggagas ataupun membentuk sesuatu yang namanya itu seperti kayak itu aturan, baik itu kegiatan, baik itu juga perencanaan dalam jenjang yang akan mendatang, baik itu yang bisa diubah ataupun yang sudah ditetapkan dalam musyawarah ambalan gitu ya. Jadi itulah gitu ya yang ada di ambalan gitu ya. Nah, kalau misalnya kata ambalan akan masih kaku untuk masalah tentang bagaimana sih membentuk ambalan yang benar, nah silakan saja kunjungi, yaitu adalah ambalan saya, yaitu yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang namanya yaitu adalah UKM Pramuka ya. Di UKM Pramuka itu adalah di UKM yang ada di Kota Serang. Nah, kalau kudu diketahui ambalan saya ataupun bahasan ambalan dari racana saya, nah karena memang saya di perguruan tinggi, jadi ada nama di perguruan kalau di ambalan saya kalau di satuan saya itu adalah ada ambalan dan juga ada racana. Nah, saya pertama kali masuk ke UIN itu dan masuk ke UKM Pramuka itu adalah di satuan penegak. Nah, pas itu saya masih semester awal masuk, saat itu saya masuk satuan penegak. Nah, makanya saya pernah menjabat sebagai kerani ataupun sekretaris ambalan. Saya udah tahu untuk masalah tentang ini struktural ataupun tentang surat menyurat gitu. Jadi ataupun tentang ya aturan yang ada di ambalan atau tentang cara tatanya udah lumayan lah gitu, saya tahu lah gitu ya. Nah, jadi untuk video kali ini saya juga tidak akan banyak. Dan juga selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Ini adalah puasa yang kedua. Semoga puasa kedua ini kita bisa lebih dekat dengan pahala, dan juga di bulan puasa ini juga kita sedang dicoba juga. Semoga kita bisa keluar dari cobaan ini dan juga berhasil dalam menghadapi cobaan ini, yaitu adalah ya dari pertama jadi wabah virus corona gitu ya. Jadi kita harus sebagai umat muslim gitu ya harus sabar dalam menghadapi cobaan ini gitu ya. Semoga kita bisa menjalaninya gitu dengan baik. Ya, jadi lanjut. Jadi seperti itulah gitu ya. Jadi di ambalan itu ada gitu. Jadi silakan kunjungilah ambalan-ambalan ya, kalau memang tidak bisa ke UIN lah gitu, UIN Banten ataupun di Pramuka UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ada di Kota Serang gitu ya. Carilah ambalan-ambalan yang sudah yang sudah berkembang ataupun yang sudah berkembang dalam sistem organisasinya gitu ya. Tapi kalau belum ada, silakan kunjungi aja ke Pramuka UIN, karena Pramuka UIN sudah bahasanya sudah terkenal di nasional juga, karena baik kita sudah juga mencetak beberapa pramuka, baik itu pramuka Garuda berprestasi juga, dan juga ada pramuka juga yang
yang ya gitu wow gitu, yang sampai juga ada yang pernah naik haji gratis melalui jalur pramuka juga gitu ya. Jadi silakan saja kalau emang suka dengan video ini, like, komen, dan juga subscribe di channel saya, itu Embody Channel. Semoga channel ini bisa berkembang dan terus berkembang agar lebih bisa memberikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Saya juga masih belajar untuk masalah hal ini, hanya untuk apa namanya memberikan informasi dan juga wawasan yang baik, itu adalah yang kalau emang baiknya kita ambil, kalau yang buahnya yang dari baik apa jelek dari saya ya jangan diambil gitu ya. Itulah saja untuk video ini, karena emang ini semua sudah adalah part 2-nya, tidak terlalu banyak sih gitu untuk masalah ambalan. Kalau emang masih ada pertanyaan dan masih bingung tentang seputar tentang ambalan ataupun tentang pengenalan pramuka penegak, silakan like dan komen di kolom komentar, dan juga kalau suka silakan subscribe dan ubah subscribe saya menjadi warna abu-abu biar semuanya like, dan juga klik tombol lonceng juga biar tidak ketinggalan video-video saya yang akan datang dan informasi yang akan saya berikan kepada kakak sekalian. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.